Silakan. Nanti kita siapkan bakal yang lain. Baik. Ibu-ibu juga ini ya yang tidak mau kehilangan atau tidak mau melewatkan kesempatan bertadarus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali saya meliput kegiatan takrib dari program Pusdai Jawa Barat, yaitu Tadarus Qobla Maghrib. Hari ini pematerinya yang akan membimbing, ya bukan pemateri, yang akan membimbing bacaan Al-Quran dari para jamaah adalah Ustadz Eko Sapar Hardianto. Buka surat At-Takatsur. Ya, hari ini membahas surat At-Takatsur. Kita ikut kegiatan hari ini. Kegiatan kita gitu ya, sebelum kita mulai ini mungkin sedikit instruksi ya, pengarahan sedikit bahwasanya kegiatan ini kita tidak akan hanya baca Quran bareng-bareng, tetapi juga akan dibahas tentang kaidah hukum tajwidiyahnya gitu ya. Jadi kita pulang tidak hanya membawa pahala baca, tetapi juga membawa pahala mempelajari, karena memang secara prinsip tadarus itu adalah mempelajari gitu ya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan Ustaz Eko ya. Kami waktu dan tempat kami aturkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada hari ini atas segala izin dan kehendaknya kita bisa bertemu kembali dalam salah satu program Semarak Ramadan Pusdai, yaitu Takrib Tahsin Qobla Maghrib, yang mudah-mudahan pada hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan iman dan Islam dan juga keistiqomahan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan kita semua berada dalam ridho dan juga rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikut ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita awali pengajian ini dengan isti'adzah dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pengajian hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bagi jamaah yang baru datang, silakan boleh bergabung dengan kami menyusul, tidak apa-apa. Kita akan sambil berjalan saja ya. Baik, alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan belajar tahsin pada surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini surah ke-102 ya, surah ke-102. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu, di dalam surah At-Takatsur ini dominan ada, kalau dalam hukum tajwid itu hukum layin, bukan mad layin ya, tapi layin ya. Kalau mad layin itu dia yang dibaca panjang, tapi kalau layin itu adalah salah satu sifat huruf seperti al-qalqalah ya. Al-qalqalah itu sifatul huruf, bukan hukum tajwid ya, bukan hukum bacaan, tetapi sifat dari huruf. Nah, layin itu juga sifat dari huruf, di mana ada dua huruf yang termasuk ke dalam sifat layin
ya, yaitu huruf wawu dan huruf iya yang bertanda sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah atau didahului oleh fathah, maka bunyinya au atau ai, ya. Kalau iya didahului, iya sukun didahului fathah, bunyinya ai. Kalau wawu sukun didahului fathah, bunyinya au, ya. Nah, itu yang pertama. Dalam surah At-Takatsur ini ada banyak bacaan yang mengandung sifat layyin. Yang pertama. Yang kedua, ada beberapa huruf yang sebetulnya tidak hanya di surah At-Takatsur saja, di banyak surat juga ada huruf-huruf yang dibaca dengan bacaan tafkhim, ya, bacaan tafkhim. Jadi ada bacaan tarkik dan tafkhim. Nah, di setiap surat juga ada. Nah, ini nanti di beberapa ayat mungkin ada yang sifat tafkhimnya harus kita perlihatkan. Nah, kalau di surah At-Takatsur ini sifat tafkhim pada huruf ra, ya. Sifat tafkhim atau ketebalan, ya, tebal pada huruf ra, ya. Karena kita mungkin belum bisa membedakan antara ra yang dibaca tafkhim dan ra yang dibaca tarkik, ya. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ra-nya tafkhim atau tarkik? Tarkik. Tapi kan dibacanya ra. Bismillahirrahmanirrahim, tarkik atau tafkhim? Harusnya tafkhim. Tapi kenapa disebutnya tarkik? Kalau ini hatta zurtumul maqabir, mana yang tafkhim dan mana yang tarkik? Ra-nya. Yang bir apa? Yang maqabir itu tafkhim atau tarkik? Tarkik. Nah, baca tipis. Ya, kalau zurtumul dibaca tafkhim, tebal, ya. Nah, nanti kita akan mempelajari perbedaan antara ra tafkhim dan ra tarkik, ya. Karena tidak semua ra dibaca tafkhim, tidak semua ra dibaca tarkik. Ada situasi atau kondisi di mana ra itu harus dibaca tafkhim dan ra itu harus dibaca tarkik, ya. Nah, itu jadi kalau yang berikutnya, yang ketiga itu mad arid li sukun. Nah, kita sudah belajar, ya, beberapa waktu lalu atau bahkan di setiap hari juga kita mempelajari, membahas tentang mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Maksudnya huruf disukunkan berarti dia tadinya adalah huruf berharokat, ya. Bertemu dengan huruf yang disukunkan dan ada di akhir bacaan. Akhir bacaan bukan berarti akhir ayat saja, tapi akhir bacaan juga, ya. Akhir bacaan misalnya kita berada di tengah-tengah ayat, tapi kemudian ketemu hukum mad arid li sukun. Nah, bacaan kita berakhir di situ misalnya, ya. Bisa jadi seperti itu juga, atau pas pada waqaf misalnya, kan bisa jadi seperti itu. Jadi yang ditegaskan adalah yang digarisbawahi di akhir bacaan. Jadi mad arid li sukun itu ada pada akhir bacaan, di mana mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Nah, ada tiga itu, ya, berarti, ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah layyin, yang kedua adalah ra dan ra tarkik dan tafkhim, yang ketiga mad arid disukun. Nah, insyaallah nanti kita akan praktekkan bacaannya, dan juga kita sebelum kita praktekkan kita baca dulu satu persatu ayatnya, kemudian dijelaskan tajwidnya, ya. Baik, kita mulai sama-sama terlebih dahulu, ya. Saya contohkan satu ayat, ya, punten, sama-sama membaca ta'awuz dan basmalah. Nanti ayat pertama saya contohkan, kemudian diulang oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, siap, ya? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya contohkan. Yang pertama, alhaakumut takatsur. Enggak. Alhaakumut takatsur. Nada saya ketinggian, ya? Nada saya ketinggian enggak? Alhaakumut takatsur. Enggak. Alhaakumut takatsur. Baik. Yang pertama al, ya. Al
dalam pelafalan huruf sukun selain huruf qalqalah, ada yang masih ingat huruf qalqalah apa saja? Ba, jim, dal, to, dan qaf ya, apabila bertanda sukun. Selain 5 itu tidak boleh ada pantulan. Ya, selain 5 itu, selain 5 huruf itu tidak boleh ada pantulan. Maka ada huruf lam bertanda sukun tidak boleh ada pantulan. Contoh begini pantulannya teh al-ha. Nah, hati-hati ya. Karena ini yang paling gampang lam itu, karena dia ada di ujung lidah ya, makhrajnya lebih mudah, lebih potensi pantulannya itu lebih besar. Namanya itu tawalud. Jadi kalau qalqalah itu pada huruf qalqalah, tapi kalau pantulan bukan pada huruf qalqalah disebut tawalud. Tawalud ini harus kita hindari. Harus kita hindari. Alhaakumut, hati-hati ya. Yang betul adalah alha. Alha. Jangan alha ya. Alha. Itu yang pertama, al ya, tidak boleh memantul. Kenapa bisa memantul? Biasanya penyebabnya adalah melepaskan makhraj dengan terburu-buru. Melepaskan makhraj dengan terburu-buru. Alha. Ada tahan dulu makhrajnya. Alhaakumut. Ya, kerasa ya? Yang kedua hak. Haknya ini hak biasa. Hak. Kita mengucapkan hak gimana? Hak. Tidak hak. Ya. Hak biasa. Alhaakumut takatsur ya. Alha ada di tenggorokan bawah. Sama seperti a. Ha ya. Tidak aha kan enggak kan? Aha ya. Alha ya. Jangan alha ditekan dari bawah, dari dalam. Enggak usah. Jangan berlebihan ya, tidak perlu berlebihan seperti itu. Alhaaku ya, biasa saja. Alhaakumut ya. Kemudian kumut takatsur. Sur. Fa-nya tipis. Fa ya, tapi ro-nya tebal. Sur ya. Nah, cara membedakan ro tebal dengan ro tipis pada harokat domah begini. Alhaakumut takatsur. Dengan ini alhaakumut takatsur. Mana yang tipis? Yang kedua ya. Jadi cara membaca ro tafkhim dan ro tarkik itu juga sesuai dengan kondisinya, tergantung dengan kondisinya. Memang agak panjang nih kalau membahas ro, tapi saya sebutkan di ayat pertama ro-nya ro tafkhim, ro tebal ya. Jadi sur tahan di posisi domah, sur tidak sur gitu ya. Kita coba ya. Boleh diperhatikan cara pelafalannya ya. Alhaakumut takatsur. Mangga. 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur. Seperti itu ya. Fa-nya jangan lupa, fa itu ujung lidah dengan ujung gigi. Ujung lidah dengan ujung gigi. Ini gigi misalnya, ini lidah, ujungnya saling menyentuh. Fa, su ya. Su. Sekali lagi. Alhaakumut takatsur. Mangga. Alhaakumut takatsur. Ya, suaranya keluarin aja ya. biar jelas nanti di YouTube. Ya. Baik, bagus. Yang kedua, coba perhatikan. Hatta zurtumul maqabir. Baik, 1, 2, 3. Hatta zurtumul maqabir. Ya, bagus. Langsung bisa. Alhamdulillah, langsung bisa ya. Baik. Kita ulang sama-sama dari ayat 1 sampai ayat 2 ya. 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baik, bagus sekali. Yang ketiga. Nah, yang ketiga mulai ada sifat lain ya, saufa ya. Kalla saufa ta'lamun. Enggak. Kalla saufa ta'lamun. Baik. Saufa
saunya kalau bisa diucapkan dalam satu kata, satu suku kata. Saufa, ya. Saufa. Jadi sau, bukan saufa. Ya, kalau saufa itu seolah-olah ada huruf wawu yang hidup atau huruf hamzah yang hidup, jadi saufa, ya. Makanya kalau saya menuliskan dengan Latinnya itu selalu dengan huruf W. Kalau Latin itu S-A-W-F-A, saufa. Karena saunya supaya dibaca satu kali, saufa, ya. Karena dia bersifat lunak. Layin itu bersifat lunak, lembut, ya. Jadi wawunya itu dia bertanda sukun didahului oleh fathah. Saufa. Jadi tidak saufa, ya. Jadi saufa, bukan saufa atau saufa. Nah, kan beda ya, walaupun dikit atau tipis perbedaannya, tetapi kan beda ya, namanya beda apa beda gitu ya, walaupun mau tipis juga begitu ya. Sama dengan contohnya pada ghairil atau alaihim ya. Ghairil, ghai itu satu kata. Ghairil, bukan ghairil. Alaihim, alaihim. Nah, beda kan ya? Nah, jadi layin itu usahakan dalam satu suku kata, ya. Kalla saufa ta'lamun. Jadi kalaupun misalnya ada panjangnya, ada bacaan panjangnya, misalnya disebutnya mad layin misalnya, panjangnya itu pada u-nya, saufa, tidak saufa. Sa-nya dengan u-nya sama panjang, tidak saufa, tidak, tapi saufa, ya. Wawunya sukun. Jadi kita betul-betul memproyeksikannya wawu sukun, bukan huruf u, ya. Kan kalau ditulis di Latin itu di dalam Al-Qur'an kalla, K-A-L-L-A-A, saufanya ditulisnya S-A-U-F-A, ya. Gitu. Ya kalau saya selalu menulisnya S-A-W-F-A. Menulisnya kalau mentranskrip dari bahasa Arab ke Latin itu saya selalu menggunakan huruf W. Kalau lain ya, termasuk huruf ya yang sukun itu saya gunakan huruf Y. Jadi alaihim itu saya tidak tulis dengan alaihim, tapi alaihim pakai Y, alaihim, supaya persepsi kita tetap itu huruf ya, bukan huruf alif gitu. Karena kalau bagi yang belajar kasihan, yang baru belajar ketika membaca alaihim dibacanya alaihim. Ya, kan belum bisa baca Arabnya tuh, ya. Ketika membaca Latinnya bacanya jadi alaihim, bukan alaihim, gitu ya, kasihan. Makanya dipersepsikannya bahwa itu adalah satu suku kata. Kita ulang ya. Kalla saufa ta'lamun. Nah, 1, 2, 3. Kalla saufa ta'lamun. Baik, bisa ya? Bisa ya? Kita coba sama-sama ayat 1 sampai 3 dulu. 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Soal bacaan panjang kemarin satu ayunan ya, bacaan panjang matobi'i satu ayunan ya, bacaan panjang adid lisukun 2 ayunan. Masih ingat ya? Ya. Misalnya ha-nya 2 ayunan, 1 ayunan. Kenapa 1 ayunan? Karena mempersepsikannya adalah vokal yang ditambah 1 harokat. Ha tambah vokal 1 harokat, a ya, ha a ya, jadi 2 harokat kan, ha a, kemudian disambung ha, alhaakumut takatsur ya, alhaakumu, ha 2 harokat, ha yang tadinya dari ha a ya, ha 1 harokat, a nya 1 harokat ya, jadi a itu tambah vokal ya. Jadi ketika disambung ha atau ha ya, alhaakumut takatsur, katsur ya, sama. Nah, kalau yang mad arid disukun saya ambil berapa? 4 ya. Saya ambil 4 harokat karena mengambil yang tengah-tengah. Mad arid disukun, hukum bacaannya ada 3 ya. Yang pertama yang tul 6 harokat, tul itu panjang 6 harokat ya. Yang kedua yang tawasud ya, itu 4 harokat.
Yang ketiga itu yang qasr, yang pendek, yaitu 2 harokat. Jadi membacanya kalau mad arid disukun itu boleh seperti ini. Kalla saufa ta'lamun. Itu yang 6. Ya. Bisa juga kalla saufa ta'lamun. Itu yang 4. Yang 2 boleh? Boleh. Kalla saufa ta'lamun. Sudah. Boleh ya. Boleh 3. Nah, kita pilih ya, karena hukumnya jaiz, kita pilih salah satu. Mau yang 2, yang 4 atau yang 6. Boleh, mangga pilih salah satu. Tetapi pilihan itu harus seumur hidup. Iya, setiap baca mad arid disukun atau setiap baca yang hukumnya jaiz harus itu. Harus 4 misalnya, atau harus 2, atau harus 6 misalnya ya, kalau mad arid disukun. Maksudnya setiap baca ya konsisten berarti. Konsisten dengan pilihan. Bukan berarti karena dia jaiz, saya mau baca 2, nanti baca 4, nanti baca 6. Jangan. Tapi ambil salah satu ya, dan konsisten dibaca sampai ketika kita sudah tidak bisa baca lagi, itu mad arid disukun tetap dibaca 4 harokat misalnya ya. Kalau saya ambil yang tengah-tengah ya. Saya ambil yang tengah-tengah, yang 4, biar adil, nggak terlalu pendek, tidak seperti mad tabi'i, dan tidak terlalu panjang seperti mad lazim ya. Jadi tengah-tengah ngambilnya ya. Jadi kalla saufa ta'lamun, 2 harokat, 2 ayunan ya. Mun ya, mun ya. nya 4, kemudian tambah sukun gitu ya. Baik, lanjut satu ayat kemudian, yang ayat 4. Nah, di sini ada mim tasydid ya. Mim tasydid ini tasydidnya berbeda seperti huruf-huruf yang lain. Mim tasydid dan nun tasydid itu mengandung gunnah. Maka ketika ada bacaan yang gunnah, wajib kita seimbangkan. Seimbangkan itu artinya irama pada gunnahnya ini berbeda dengan tasydid pada huruf selain nun dan mim. Kalau kemarin itu kan membaca tasydid itu kan misalnya pada kata hatta ya, di ayat kedua hatta ya, tasydidnya hatta ya, hatta. Tetapi kalau pada summa di ayat ke-5 di ayat ke-4, pada kata summa tidak summa ya, tidak summa, tidak seperti hatta summa. Tetapi kalau membaca summa karena dia bertanda karena dia huruf mim yang mengandung gunnah, maka ditahan 2 kali lebih lama daripada tasydid biasa. Misalnya hatta ya, hatta. Kalau yang summa tambah 1 kali, tambah lebih lama. Summa. Jadi tidak summa. Begitu caranya ya. Jadi kalau hatta kan tasdidnya tidak pada huruf gunnah, maka dibacanya cukup dua ketukan, hatta ya, hatta. Tapi kalau summa karena dia tasdidnya pada huruf gunnah, tambah 1 kali tasdid ya, tambah 1 kali tasdid, maka dibacanya summa ya, tidak summa begitu ya. Nah, ini pada gunnah. Kita coba ya. Kalla tadi juga sudah. Kemudian saufa seperti yang sebelumnya ya. Ta'lamun juga seperti yang sebelumnya. Baik, kita coba. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Enggak? 1 2 3. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Baik, kita coba ulang dari ayat 1 sama-sama ya, sampai ayat ke-4. Baik, langsung dari ayat pertama saja, kita ulang sama-sama. 1 2 3. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma
Tsumma kalla saufa ta'lamun. Paham ya? Ada yang mau coba? Kang mau coba? Dites aja, dites, dicek ya yang tadi diterangkan bisa apa enggak, boleh ya? Enggak Kang, mic-nya dipegang. Ya, enggak. Namanya siapa? M. Nova. Enggak sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap ya. Enggak, siapa lagi? Akang mau coba Kang. Akang. Nah, langsung. Kang siapa? Rian. Kang Rian. Ya, enggak Kang Rian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, mantap, barakallah. Pak mau coba? Enggak. Ya. Wah, alhamdulillah. Coba semua ya. Enggak. Suaranya keluarkan saja. Jangan terlalu tinggi aja, enggak apa-apa. Jangan ngikutin nada saya, Pak. Enggak. Pak siapa? Rizdan. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kallanya ditahan ya. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ya, saufa ya, saunya tetap satu kata ya. Saufa ya, satu suku kata saunya. Baik, alhamdulillah. Pak Rizdan mohon. Nah, satu lagi, Pak, tanggung semuanya ya. Satu-satu. Ya, share kebagian semua. Mengapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hati-hati lamnya hati-hati. Alhaakumut takasur Ya. hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Summanya dikit lagi aja, Pak. Dikit lagi, Pak. Coba. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya, jadi summa ya. Summa bisa kalau kita sambil berlatih itu dengan ketukan atau dengan begini ya, boleh. Summa atau summa kalla sawfa ta'lamun. Latihannya dengan apa? Bisa dengan surat An-Nas. Surah An-Nas bisa tuh ya. Dicoba untuk latihan gunnah. Misalnya begini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Seperti itu ya. Bin nas minal jinnati ya. Itu tiga ketukan itu bisa digunakan di surah An-Nas. Gampang itu. Cara berlatihnya gimana Pak? Yang gampang. Ada seperti latihan kayak semacam lagu ya, semacam irama. Ummi
akan ayam. Nah, itu untuk latihan. Ya, ada lagunya. Ya, biar mudah ya. Ditambah sama sambal, ya, sama kok, sama kak, itu ketukannya sama ya. Ummi inni kubawakan ayam, itu untuk idgham bigunnah ya. Ditambah itu untuk ikhfa atau iklab atau ikhfa syafawi ya. Ditambah sama sambal sama kok, itu untuk ikhfa, sama ka, nah, itu ikhfa. Latihannya begitu, cuma itu aja. Jadi nanti kita terbiasa ketika membaca juga terbawa ya. Misalnya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri, ya, terus terbawa itu. Bari ngahaleung atau lagi apa, misalnya lagi masak atau lagi baca, lagi nyalain motor atau lagi nyuci motor misalnya ya. Ummi inna, baru nyemprot ya begitu. Itu untuk latihan. Bisa sekali ya. Kita teruskan dulu sampai terakhir ya. Kita sekarang ayat ke-5. Mangga diperhatikan. Kalla, sebentar, itu ketinggian. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Mangga. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Nah, la tarawunna, wunna ya. Kita ulang. La tarawunnal jahim. Ya, 1, 2, 3. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, yang terakhir itu ada banyak ya. Yang terakhir itu ada banyak nunnya ya. Ya. Tsumma la tus'alunna ya. Anin na'im ya. Agak banyak ya. Baik, kita baca sama-sama terakhir ya. Baca sama-sama dari awal sampai akhir. Dari bismillah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Insyaallah kita sambung besok lagi dengan surah yang lainnya. Kita baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Alallahi tawakkalna wa ilallahi masir. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa, kita setelah mengikuti takrib tadarus qobla maghrib dari program Pusat Jawa Barat ini. Kalau Anda ingin mengikuti kegiatan seperti ini, hadirlah. Nanti setelah maghrib akan dibagikan juga takjil, masya Allah. Mungkin kena macet, jadi ngambilan. Ya pemirsa, snack box pembagian takjil hari ini sudah mulai dibagikan. Ini adalah bantuan dari Biro Kesra Provinsi Jawa Barat, dan juga bantuan dari DKM Pusdai. Demikian saya Disadi melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.